Engkau yang utama di dalam hidup kami. Kadang kala waktu kami diperhadapkan oleh suasana hati yang bergejolak, oleh keadaan yang tidak menentu, kami tetap bisa bersuka cita. Kami tetap bisa merasakan damai karena Engkau adalah jawaban dari segala-galanya. Hidup kami tidak tergantung kepada keadaan kami. Hidup kami tidak tergantung kepada suasana hati kami, tapi hidup kami bergantung kepada mata hati kami yang tertuju kepada Yesus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang manis di tempat ini. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman dan perkataan-Mu. Tuhan, Engkau bukakan pikiran kami agar kami bisa mengerti kitab suci-Mu. Lukas 24 ayat 45. Belas kasihani kami Tuhan, agar kami bisa membuka hati kami, roh kami, untuk datang mendapatkan Engkau, karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Haleluya, amin. Shalom, saudara-saudari terkasih, saya suka cita sekali hari ini bisa di sini. Terima kasih Ibu Reni telah mengajak dan Pak Tony dan semuanya di sini. Tadi hujan besar, tapi akhirnya kita nyampe di sini, ternyata Tuhan kasih lebih adem ya. Jadi adem, nggak disangka. Dari tadi saya mau mempersiapkan apa yang mau saya sharingkan, terus terang nggak ada gitu. Saya juga bingung apa ya. Tapi ternyata begitu saya sampai di sini, saya tuh puji Tuhan, di dinding ini banyak sekali ayat-ayat yang bisa saya sharingkan. Di situ saya wow, pantas saya bingung saya mau sharing apa di sini, saya mau bawain apa gitu ya. Ternyata banyak ayat-ayat yang begitu luar biasa di sini, termasuk juga dengan yang di sini nih yang utama. Kita bacakan bersama-sama ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Luar biasa. Tuhan dekat pada setiap orang, pada setiap kita yang hatinya benar-benar sungguh-sungguh mau berseru, mau mengasihi Tuhan. Kepada setiap orang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, kita udah percaya Tuhan, amin. Tapi Tuhan minta kita itu setia, taat, sampai bayar harga. Bayar harganya itu bukan gimana, tapi bayar harga dengan kita doa, kita baca firman, lalu kita merenungkan Tuhan. Bayar harga dengan bagaimana kita tuh sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, yang bayar harga setiap sehari itu 15 menit, 20 menit kita datang pada Tuhan. Jadi ini sungguh ayat yang luar biasa ya, yang berseru kepadanya dalam kesetiaan ya. Tidak pernah dipungkiri ya, kita itu perlu berseru kepada Tuhan. Berseru, kita tuh berseru, kita tuh menjerit, berseru sama Tuhan dalam keadaan apapun. Walaupun dalam keadaan sukacita nih, jangan lupa berseru juga. Jangan cuma dalam keadaan doa, minta, pergumulan kita berseru. Dalam keadaan suka juga kita. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan ya. Jadi kita berseru pada Tuhan. Waktu kita berseru pada Tuhan ya, Tuhan itu dekat sama kita. Ya, saya teringat di Alkitab ada seorang perwira tinggi yang anaknya rasukan, sampai kalau lagi dirasuki nyawa anak itu terancam. Lalu perwira tinggi ini
menyampaikan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apabila Engkau dapat menyembuhkan anak aku, ya, terus jawab Tuhan bagaimana? Kata kamu apabila aku dapat, ya. Lalu Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pada saat itu juga perwira tinggi itu bertobat. Dia minta ampun, dia berseru sama Tuhan. Oh Tuhan, ampunilah aku yang tidak percaya ini. Dia begitu menyesal karena dia berseru sama Tuhan. Oh Tuhan, ampunilah aku yang tidak percaya ini. Dia menjerit, dia menangis dalam hati dia. Saat itu juga anaknya sembuh. Saat itu juga dia langsung mendapatkan iman kepada Tuhan. Padahal dia lagi berada jauh dari anaknya. Waktu itu jam 1 siang. Tapi di Alkitab mengatakan dia nggak langsung pulang. Dia masih nginap 1 malam karena dia udah punya iman. Dengan seruan dia itu melahirkan iman. Dia nggak langsung pulang, dia nginap sampai keesokan harinya. Begitu dia nyampai, pegawainya menyambut dia, memberitahukan kabar baik, anaknya sudah sembuh. Amin. Lalu dia tanya, jam berapa waktu dia sembuh? Jam 1 siang. Persis waktu dia berseru kepada Tuhan. Jadi kita jangan lupa berseru pada Tuhan. Ya, kita berseru, dijawab apa tidak, itu nanti waktunya Tuhan. Kadang-kadang jawaban doa itu nggak mesti iya, tidak juga jawaban. Waktu kita meminta atau waktu ada yang sakit, kita mendoakan anggota keluarga atau siapa belum sembuh, tapi di balik proses kesembuhan itu kita lihat itu, di balik apa yang sedang diproses Tuhan, kita lihat itu. Jadi Tuhan kadang nggak menjawab, padahal menurut kita dia belum menjawab, padahal dia sedang mengerjakan yang lebih besar daripada jawaban yang kita minta. Dan pada waktunya pasti Tuhan jawab setelah kita melalui mengerti isi hati Tuhan. Amin ya. Amin. Kami percaya ya, kita semua di sini ini luar biasa ya, pasti mempunyai hati sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan. Dan saya percaya apapun keadaan sekarang ini ya, mungkin di sini keadaannya kan beda-beda, keperluan beda-beda, tetapi satu yang tidak boleh kita tidak ada ya. Kita boleh kurang ini, kita boleh kurang itu, kita boleh kurang banyak hal, termasuk saya juga masih banyak. Mungkin Bapak Ibu lihat saya, wah bagaimana enak, tapi saya juga masih banyak kekurangan. Saya bisa kurang ini, kurang itu yang Bapak Ibu, saudara-saudari tidak tahu. Tapi hanya satu hal yang kita tidak boleh kurang, yaitu kita tidak boleh kurang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. 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 Ya, kita harus sering datang kepada Tuhan. Dia adalah mempelai kita. Kita semua mempelai Dia. Kita harus mengasihi Dia. Waktu kita jatuh cinta nih sama pasangan kita, kita mengasihinya bagaimana? Jangan lupa pasangan kita yang kekal itu Kristus. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Di situ ada Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Ya, Tuhan itu sudah menyediakan semuanya bagi kita. Dia menyediakan hidangan bahkan di hadapan para lawan kita.
Jadi kita cuma perlu setiap hari membuka pintu hati kita, terbuka lebar-lebar setiap hari. Tuhan tuh mengetok pintu, bahkan Dia memanggil kita. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ya, kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita akan menikmati, kita makan tuh, makan bersama-sama dengan Tuhan. Makan itu artinya kita menikmati, mengecap. Udah berapa tahun kita ikut Tuhan? Mungkin ada 10 tahun, akan ada 20, ada 30, mungkin ada baru berapa tahun. Apakah kita mengecap Tuhan? Apakah kita menikmati Tuhan? Apakah kita mendapatkan Tuhan? Ya, hidangan dengan Tuhan. Kalau belum, malam ini waktu kita pulang, kita berlutut, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mendapatkan Tuhan lebih lagi. Saya mau bersama-sama dengan Tuhan. Setiap hari saya bukakan pintu hati saya untuk bersama-sama Tuhan. Pintu hati saya buka selebar-lebarnya. Biar Tuhan menduduki hati kita seluas-luasnya. Kita berikan pada Tuhan. Karena apa? Dia utama dan Dia yang terutama. Ya, itu ada lagi ayat. Datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, kita datang pada Tuhan. Waktu kita letih lesu berbeban berat, kita datang pada Tuhan. Hati kita menjerit. Bukan menjerit sampai kedengaran tetangga ya. Tapi kita menangis, kita menjerit sama Tuhan. Waktu kita menangis, kita berlutut, kita menangis, kita berjerit ya. Kita minta Tuhan lawat, Tuhan jamah kita. Letih lesu kita menjerit, jeritan di dalam hati kita itu akan menjamah Tuhan. Seperti perempuan yang sakit pendarahan, dia menjamah Tuhan dengan iman dia, dengan roh dia. Hati kita menjerit pada Tuhan. Hati kita yang letih lesu, ya, waktu kita lagi letih lesu berbeban berat, kita menjerit pada Tuhan. Kita jamah Tuhan dengan roh kita, membuat Tuhan berpaling melihat kita. Ya, jadi apapun itu, jangan fokus sama masalah kita, keadaan kita, suasana hati kita, tapi kita fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk sharing dan firman Tuhan yang begitu hidup. Oh ya, saya ajak kita baca di satu ayat Kolose 2 ayat 7. Boleh tolong ada siapa yang bisa membacakan? Kolose 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kita baca sama-sama ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Ya, jadi kalau jawaban doa belum dijawab, bagaimana? Melimpah dengan syukur. Amin. Amin. Kalau ada sakit yang belum disembuhkan, masih proses, bagaimana hati kita? Melimpah dengan syukur. Apapun keadaan kita saat ini, bagaimana? Melimpah dengan syukur. Mari kita bangkit, kita sama-sama bersyukur. Ya, kita ucapkan doa singkat.
Tuhan Yesus, hati kami mau melimpah dengan syukur. Ikutin ya, ikutin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, hati kami mau melimpah dengan syukur. Apapun keadaan kami, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Puji Tuhan.